Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 10 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Kita diingatkan bahwa hukum Tuhan membebaskan dan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya hukum-Mu. Karena hukum-Mu itu begitu baik, maka Engkau mengingatkan kami, para pengikut-Mu, untuk memelihara, menghayati, dan mengamalkannya dalam hidup harian kami. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu setia menjalankan hukum-Mu itu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hukum Tuhan membebaskan dan menyelamatkan kita. Selama saya bekerja di Papua New Guinea, hampir setiap hari kami mendengar berita bahwa ada misionaris entah imam, bruder, atau suster ditodong oleh sekelompok orang yang nakal. Ada banyak anak nakal yang tidak peduli dengan hukum dan peraturan pemerintah dan gereja. Karena desakan ekonomi, kadang mereka mengambil jalan pintas, menodong sesama demi uang. Pertanyaan kita, apakah perbuatan mereka membahagiakan hidupnya untuk selamanya? Yang pasti tidak. Keburukan tingkah lakunya akan selalu mengganggu ketenangan batinnya. Melanggar peraturan dan hukum adalah salah. Kesalahan itu yang akan selalu mengganggu ketenangan jiwa dan pikirannya. Seorang pemuda dengan polos menceritakan pengalaman masa lalunya. Ia pernah mengikuti geng-geng, merampok, dan mengepung mobil di jalan raya. Sesudah mendapat jarahan dari hasil rampokan, ia bersama temannya merasa senang karena berhasil mendapat apa yang mereka butuhkan. Tetapi, di saat masuk ke tempat umum dan bertemu polisi di jalan, ia selalu merasa takut. Kesalahan yang dibuatnya selalu menghantui dia. Dia selalu berpikir bagaimana kalau polisi tahu bahwa ia adalah salah satu dari anggota geng yang mengepung mobil di jalan. Benarlah yang terjadi. Satu waktu, polisi mencari anggota geng-geng perampok.
Anak muda ini masuk dalam daftar anggota. Polisi datang ke rumahnya dan menemui dia. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diwawancara. Ia berkata jujur dan dipenjarakan selama 2 tahun. Selama dalam penjara, ia merenungkan semua keburukan tingkah lakunya. Ia berjanji untuk membarui hidupnya dan tidak mau kembali kepada hidup lamanya. Dengan jujur ia katakan bahwa hidup mengikuti hukum dan peraturan selalu mendatangkan rasa nyaman dalam diri. Sebaliknya, melanggar hukum dan peraturan, kehidupan masa depan menjadi tidak menentu dan selalu dihantui oleh perasaan takut. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya hidup kita selalu dibimbing oleh hukum. Tanpa sadar, kita memikirkan hukum. Kita sesungguhnya sudah dan selalu mengikuti hukum setiap hari. Kalau kita jalan, kita ikuti hukum jalan. Kaki kiri dan kaki kanan secara otomatis mengikuti hukum jalan. Kalau kita bicara, kita mengikuti hukum bicara. Kalau kita ikuti bermain bola kaki, kita harus mengikuti tata aturan permainan bola kaki. Kita juga mengikuti aturan makan. Makan tanpa aturan akan mengakibatkan tubuh kita jadi sakit. Kita sudah pelajari hukum ini sejak masa kecil. Kita tahu bahwa kalau kita tidak mengikuti aturan ini, kita tidak mungkin tahu membaca, menulis, bermain. Sejak awal mungkin terasa berat, karena itu kita butuh disiplin diri, agar dengan mengikutinya dengan baik. Sekarang aturan itu sudah menyatu dengan kita, dan kita bahagia dengannya. Hari ini Yesus Kristus ingatkan kita, bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Ia tahu bahwa hukum itu selalu membantu manusia untuk hidup aman, bahagia, dan harmonis dengan orang lain. Yesus sungguh sadar bahwa hukum Allah membebaskan dan menyelamatkan manusia. Yesus sendiri sudah menjadi hukum. Ia sendiri berkata, "Aku adalah jalan. Siapa yang berjalan mengikuti aku akan sampai ke tempat tujuan." Ia juga adalah kebenaran. Siapa yang selalu mengikuti ajarannya, maka ia pun akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, tanamkanlah kesadaran dalam diri bahwa hukum adalah sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena itu, ikutilah hukum dengan penuh tanggung jawab, dan hayatilah dan amalkanlah nilainya dalam hidup kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita dan menggerakkan hati kita untuk selalu mencintai hukum Tuhan, sehingga kita pun selalu alami kebebasan dan keselamatan dalam hidup. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.